Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita mensyukuri akan kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita malam hari ini atas segala pimpinan kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Kita tahu bahwa Tuhan senantiasa adalah Allah yang baik. Kasih-Nya melebihi apapun yang ada di dunia ini. Kasih Tuhan Yesus sungguh teramat baik. Dan kasih-Nya sungguh manis di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama menyanyikan pujian kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku.
Seperti pujian yang kami nyanyikan malam hari ini Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang begitu Engkau kasihi. Kasih-Mu, pertolongan-Mu yang begitu ajaib, yang begitu manis kami rasakan dalam hidup kami. Engkau yang memegang hidup kami, Engkau yang terlebih besar memimpin dan menguasai seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan akan menaikkan segala pokok doa kami di hadapan-Mu. Mari Tuhan berkati dan pimpin di dalam ibadah kami malam hari ini. Semuanya boleh berjalan di bawah kendali dan pertolongan dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini kita akan sama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita. Yang pertama kita akan sama-sama berdoa untuk majelis di dalam gereja kita. Kita doakan mereka di dalam melakukan dan melaksanakan tugas untuk melayani, membangun jemaat, bahkan melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Kita doakan untuk kesehatan mereka, doakan untuk keluarga mereka. Mari kita sama-sama berdoa untuk majelis dalam gereja kita. Yang kedua kita berdoa untuk gembala sidang dan para hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. Kita doakan mereka agar Tuhan yang boleh memampukan, memberi kesehatan, memberi kemampuan di dalam mereka melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Baik itu di komisi maupun di bidang-bidang yang ada di gereja kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk gembala sidang dan para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kita juga berdoa untuk jemaat kita yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit. Mari kita terus menopang dan membawa mereka kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Kita menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, pengharapan,
kepada mereka sehingga Tuhan boleh memulihkan kesehatan mereka. Mari kita berdoa. Yang keempat, kita berdoa untuk hamba Tuhan yang akan berkhotbah, yang melayani pelayanan mimbar dalam minggu ini. Di pusat akan dilayani oleh Pendeta James dan di pos akan dilayani oleh Pendeta Yanto. Dan kita berdoa, kemudian akan dirangkaikan dengan sakramen perjamuan kudus. Kita doakan kedua hamba Tuhan ini agar mereka boleh mempersiapkan dan melakukan pelayanan ini dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk semua penata layan yang akan melayani di atas mimbar maupun di belakang mimbar. Mari kita sama-sama berdoa. Yang terakhir, kita berdoa untuk pemerintah kita. Kita doakan pemerintahan kita melalui Kementerian Kesehatan dalam penanganan COVID-19 yang semakin meningkat di beberapa provinsi. Kita doakan setiap upaya kebijakan dan cara yang dilakukan untuk menangani pandemi ini. Kita doakan mereka, kemudian kita doakan untuk para tenaga medis, untuk dokter dan perawat yang bekerja keras saat ini untuk melayani pasien-pasien COVID ini. Mari kita sama-sama berdoa bagi pemerintah kita.
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini buat kita. Demikian bunyi firman Tuhan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, di saat kita masih berada dalam kondisi pandemi seperti yang kita rasakan sekarang ini, dan waktu kita lebih banyak berada di rumah, ada dua event besar yang sedang berlangsung di belahan bumi lain. Dan mungkin ini sedikit memberi hiburan kepada para pecinta olahraga sepak bola, yaitu Euro 2021 atau yang kita kenal dengan Piala Eropa dan Copa America. Nah, seharusnya kedua event besar ini berlangsung tahun lalu, tetapi oleh karena adanya pandemi virus corona, sehingga kedua event besar ini harus ditunda dan dilangsungkan pada tahun ini. Nah, tahun ini kemudian dilaksanakan kedua event besar ini dengan waktu yang hampir sama. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah ada yang menjagokan negara-negara tertentu untuk menjadi andalannya. Nah, saat ini sudah memasuki fase gugur, di mana dua tim akan saling berhadapan dan tim yang kalah akan pulang atau tereliminasi, dan yang menang akan lanjut bertanding sampai ke grand final. Bapak Ibu, dalam pertandingan seperti ini, bagi seorang pemain, kalah menang adalah hal yang biasa. Mengapa? Ada saatnya mereka akan mengalami kemenangan dengan euforia yang begitu luar biasa. Mulai dari sambutan seperti pahlawan dari para penggemar mereka, bahkan sampai hadiah-hadiah dan bonus-bonus yang akan mereka terima jika mereka menang. Tetapi ada kalanya mereka juga merasakan yang namanya kekalahan, yang membuat mereka menangis, yang membuat mereka tertunduk malu oleh karena ejekan, oleh karena ocehan para penontonnya. Nah, itulah sepak bola. Ada suatu kondisi di mana mereka akan merasakan yang namanya kesenangan, dan ada pula satu kondisi mereka mengalami hal yang menyedihkan. Nah, di dalam kehidupan pun demikian. Tidak dapat dihindari, berbagai musim kehidupan kita akan kita alami. Seperti kata pengkhotbah di dalam pasal yang ketiga, dia mengatakan bahwa untuk segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Tetapi apakah kita dapat bertahan dengan iman yang tetap kuat? Iman adalah sebuah pertandingan seumur hidup kita, dan kematian adalah garis akhirnya. Berbagai musim kehidupan itu adalah realita yang harus kita hadapi, dan realita yang akan menguji kekuatan iman kita. Apakah iman kita semakin murni atau hangus terbakar? Saudara kekasih Tuhan, setidaknya ada 3 area iman yang akan teruji. Yang pertama yaitu realita kehidupan itu menguji komitmen iman kita kepada Tuhan. Apakah iman kita berdasarkan perasaan kita, ataukah berdasar kepada firman Tuhan? Goncangkah iman kita ketika kita mengalami kekurangan, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita ditinggalkan, merasa kehilangan, kesakitan, dan kemalangan? Yang kedua ialah realita kehidupan itu menguji pemahaman teologi kita.
Ketika seseorang mempertanyakan tentang Tuhan, atau ketika seseorang berbicara tentang Tuhan dan berusaha menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari, itu sudah dikatakan kita sudah berteologi. Cara pandang orang Kristen terhadap kehidupan itu ditentukan oleh pemahamannya terhadap firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita pahami firman Tuhan itu secara benar. Kita mungkin berpikir menjadi orang Kristen itu akan hidup berkelimpahan. Kenyataannya kita mengalami kekurangan. Kita berpikir menjadi orang Kristen itu kita dihormati. Tetapi kenyataannya kita mengalami begitu banyak ejekan. Kita berpikir menjadi orang Kristen itu terus berhasil. Kehidupan yang terus akan berhasil. Kenyataannya kita mengalami berbagai kegagalan dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Pemahaman yang salah menghasilkan ekspektasi yang salah. Dan jika kita menuai atau mendapatkan kekecewaan, kita pun akan bereaksi secara salah juga. Kemudian yang ketiga ialah realita kehidupan yang kita alami itu menguji sifat dasar dari iman kita kepada Tuhan. Bagaimana keadaan iman kita dalam melewati setiap musim kehidupan kita. Apakah bangunan iman kita masih berdiri dengan kokoh? Saudara, mari kita kembali perhatikan pondasi iman kita. Di mana kita membangunnya? Kita belajar dari Ayub dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Di mana kita melihat sistem iman Ayub itu diuji dari semua sisi. Dari finansialnya, keluarganya, teologinya, relasinya, dan kesehatannya. Tetapi Ayub menunjukkan pemahamannya akan Tuhan dan kemahakuasaannya. Dan sudut pandangnya akan kehidupannya itu secara benar. Komitmen dan dasar iman Ayub begitu kokoh dan tidak tergoncangkan. Kualitas imannya ia tunjukkan ketika menghadapi realita kehidupan itu. Dalam pembacaan tadi dikatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan Ayub 2 ayat yang ke-10 berkata, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara kekasih Tuhan, ada kalanya Tuhan mengizinkan goncangan itu datang dalam hidup kita. Untuk menunjukkan kepada kita dengan pondasi seperti apakah kita membangun iman kita. Goncangan hanyalah cara untuk melihat mana yang tergoncangkan dan yang mana yang tinggal tetap dari hidup kita. Iman yang benar tidak dikendalikan oleh pasang surutnya realita kehidupan yang kita alami. Iman yang benar mampu bertahan dan bereaksi dengan benar di dalam segala keadaan. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita menyanyikan pujian dengan iman. Kita menghadapi segala sesuatu. Kita menghadapi realita kehidupan kita ini dengan bertahan di dalam iman kita yang benar di dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Dengan imanku ku
hadapi semua dengan iman. Semua berlalu, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa, dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur, dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Dengan iman ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku semua berlalu. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini atas pimpinan Tuhan boleh memberkati, menuntun dan menolong kami dalam ibadah doa kami malam hari ini. Biarlah setiap firman, doa, dan pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu malam hari ini, semuanya menyenangkan Engkau, semuanya mempermuliakan Engkau dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Firman-Mu mengingatkan setiap kami agar tak kala realita kehidupan itu datang menggoncang kehidupan kami, iman kami tetap kokoh berdiri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh menghadapi segala sesuatunya dengan bersandar penuh dan mendasarkannya pada kebenaran firman Tuhan. Kami akan istirahat malam hari ini. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi dan memimpin kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup ibadah kami malam hari ini. Amin. Ibadah doa kita telah selesai. Mari kita tetap hidup sehat dan selalu mengikuti setiap protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.